Women Talk kita create untuk apa? Perempuan mendapatkan sebuah pemahaman tentang apa saja dalam dunia perempuan ya. Kita sudah belajar tentang konseling kehidupan di sesi yang pertama dulu, yang kedua kemarin tentang hukum dan KDRT, dan kali ini kita ada yaitu untuk bicara tentang kesehatan ya. Sore ini kita akan bersama-sama belajar tentang penyakit-penyakit ganas sekitar perempuan. Saya akan menyerahkan kepada Bu Evi, tapi sebelumnya saya akan pimpin di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hidup kami yang luar biasa, ada 7 bidang dalam kehidupan kami yang semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Relasi kami dengan Tuhan, kesehatan kami, keluarga kami, persahabatan kami, bahkan pekerjaan kami, resource kami, pengelolaan resource kami, bahkan sampai pada refreshing kami. Dan sore ini ke Tuhan, kami mau memahami lebih jauh tentang kesehatan kami, hal di seputar kami yang mungkin belum kami pahami, sekitar penyakit-penyakit ganas yang kadang-kadang kami tidak sadar, dan kadang-kadang kami begitu mengabaikan, tetapi saat ini kami ingin paham dan ingin tahu, sehingga kami bisa berjaga-jaga. Urapi hambamu, Dr. Stefani akan menyampaikan kebenarannya, menyampaikan pemaparannya kepada kami, dan biarlah itu menjadi sebuah pemahaman, menjadi sebuah pengetahuan, menjadi sebuah perlengkapan bagi kami. Bahkan izinkan kami untuk kami boleh bertanya jawab, kami boleh memperdalam semuanya sehingga kami boleh mengenal dengan jelas. Terima kasih, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, makasih. Silakan Bu Evi. Terima kasih Bu Ningsi. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih semua. Kita berbahagia ya jikalau hari ini kita boleh bersama-sama ya untuk bersukacita karena hari ini kita diperkaya, semakin diperkaya ya ibu-ibu ya untuk belajar banyak hal. Ya, belajar banyak hal, salah satunya bagaimana dalam masa-masa pandemi ini yang menguras ya secara emosi kita ya. Kita juga pasti diperhadapkan dengan tantangan juga untuk mengatasi stres kita atau depresi kita dengan situasi ini yang mengarah kepada kesehatan fisik kita. Dari kesehatan mental berpengaruh kepada kesehatan fisik. Oleh karena itu, kita hari ini bersyukur bahwa Tuhan sudah kirim hambanya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ningsi tadi, beliau adalah Ibu Dr. Stefani Pangau ya, beberapa waktu yang lalu sudah menjadi inspirasi bagi kita di Women Gathering kita di hari Kamis beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini Tuhan mengirimkan juga bagi kita untuk menjadi berkat bagi ibu-ibu semuanya yang sudah hadir dari berbagai tempat. Oleh karena itu kita mau serahkan kepada Ibu Stefani Pangau, tadi sudah dijelaskan bagaimana kiprah Ibu Dr. Stefani, bagaimana Dr. Stefani itu adalah menjadi dokter umum dan Master in Public ya, Master in Public Health. Tapi lebih banyak praktek sekarang di klinik sendiri ya Bu, di klinik sendiri. Nama kliniknya Talitakum Jakarta Medical Center. Nah, jadi ibu-ibu yang ada udah di dekat Jakarta nanti boleh ya main bicara ya, ataupun mungkin dari kita dari berbagai tempat boleh nanti bisa sharing atau bisa tanya jawab nanti. Jadi kita bisa sama-sama di sini belajar bersama ibu-ibu ya. Baiklah, kami serahkan kepada narasumber kita sore ini yaitu Dr. Stefani Pangau. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Stefani. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Evi, juga Ibu Ningsi tadi. Senang sekali kalau pada sore hari ini kita bisa ketemu dengan ibu-ibu yang luar biasa, yang sangat inspiratif semuanya, dan kita bisa belajar sama-sama. Saya juga belajar, belajar lagi. Gitu ya. Kenapa kita bicara tentang keganasan pada perempuan terutama, walaupun juga nanti juga misalnya ada kanker yang lain selain kanker pada perempuan juga bisa kena pada pria gitu ya, tetapi ini kita fokus gitu, misalnya nanti kita akan bicara tentang kanker payudara, kanker cervix gitu ya, mulut rahim dan sebagainya. Kita tahu bahwa penyakit kanker di Indonesia itu dia urutan ke-8 di Asia Tenggara. Gitu ya. Dan kalau menurut Ditjen P2PL
tempat saya bekerja dulu, belum Bu Evi. Saya pembukaan aja dulu. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu dikatakan bahwa prevalensi tumor atau kanker umumnya memang lebih tinggi pada perempuan, lebih tinggi. Ya, misalnya kalau kanker payudara itu urutan pertama di Indonesia, gitu kan? Itu sumbernya WHO, gitu, World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia tahun 2018 punya data, gitu ya. Yang data terbaru sekali 2021 belum ada, dan dikatakan bahwa sekitar 58.256 kasus atau sekitar 16,7% dari total kasus per tahunnya itu 348.000 dekat 900 kasus kanker, gitu kan. Nah, sedangkan kalau kanker serviks itu dia ada di urutan yang nomor 2 di Indonesia. Dan kita tahu bahwa rata-rata kematian juga akibat kanker itu kalau penyakit kanker payudara itu sekitar 17 orang per 100.000 penduduk, ada 17 orang yang akan kena kanker payudara, gitu ya. Dan kalau angka kanker serviks mulut rahim di Indonesia itu sekitar 23,4 orang per 100.000 penduduk. Ya, lumayan itu, banyak. Kalau dari 100.000 penduduk nanti ada sekitar 20-an orang, 17 orang, 30 orang gitu ya yang kena. Bayangkan kalau 226 juta manusia, tapi dewasanya aja deh, sekitar 170 juta manusia. Perempuannya aja 100 juta gitu ya. Ada berapa banyak gitu yang terkena kanker. Nah, rata-rata kematian juga lumayan itu. Kalau saya ambil tadi data-datanya dari data International Agency for Research on Cancer, itu dikatakan pada tahun 2018 dia ada 9,6 juta atau hampir 10 juta orang yang mati akibat kanker di Indonesia. Sebelumnya 18 juta gitu ya yang mati per tahun loh, per tahun. Di dunia, yang mati di dunia itu sekitar 18 juta, dan tahun 2018 turun jadi sekitar 10 juta atau 9,6 juta. Ini jadi bikin kanker itu jadi penyakit nomor 2 yang mematikan di dunia setelah penyakit kardiovaskuler dan jantung ya. Itu penyakit pembuluh darah dan jantung itu nomor 1 mematikan manusia di dunia. Ya, lebih gawat lagi gitu. Nah, itu sebabnya kita memang mesti sangat care gitu, jadi kita mesti kira-kira bisa tahu lah ada gejala apa di badan kita yang membuat kita jadi lebih dini bisa mendapatkan pertolongan, karena rata-rata penyakit kanker ini kalau ketahuannya dini bisa tertolong dan bisa hidup normal kembali gitu ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ada data-data dari Komite Penanggulangan Kanker Nasional, dari 266 juta penduduk di Indonesia, itu ada 348,809 pasien kanker baru setiap tahun yang diteliti. Ya, jadi sekitar, dan dari kasus-kasus baru itu sekitar 80% tidak terobati atau terlambat terobati. Gitu ya, sehingga banyak sekali yang meninggal gitu. Jadi kita akan belajar ya, kita minta kita akan presentasi tentang kanker. Apa sih kanker itu gitu kan, apa sih kanker itu? Iya, slide-nya minta tolong Bu F.
mulai dari awal kanker. Iya, iya, iya. Kita bicara tentang bahayanya kanker. Ya, bahayanya kanker. Nah, kanker itu menurut WHO dikatakan adalah suatu penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal di luar batas normal yang kemudian bisa menyerang bagian tubuh yang berdampingan atau dia bisa menyebar ke organ jauh yang lain. Nah, ini istilah digunakan untuk kanker adalah tumor ganas atau neoplasma. Ya, lanjut. Nah, kita tahu bahwa tubuh kita itu dibangun dari jaringan-jaringan. Itu terdiri dari triliunan sel. Jadi bayangkan gitu ya. Sel-sel itu bisa kita berapa 10 kali bolak-balik keliling dunia kali ya. Kalau diurut-urut gitu, ada triliunan sel-sel. Nah, ada yang pastinya sekitar 37 triliun sel tubuh manusia. Nah, sel-sel yang rusak di dalam badan kita ini biasanya akan dibuang. Biasanya normalnya akan dibuang dan diganti dengan sel baru gitu ya. Ada sel yang setiap sebulan mesti diganti, ada yang setiap 3 bulan mesti diganti. Tubuh itu udah ajaib banget lah Tuhan membuat tubuh kita sehingga dia bisa mengganti sel-selnya yang rusak. Nah, masalahnya dengan kanker ada sel yang rusak tapi nggak bisa kebuang. Jadi tubuh nggak mampu ngebuang dia dari tubuh untuk ganti dengan yang baru, malah si sel kanker ini dia bisa membelah dengan cepat tanpa kendali menjadi begitu banyak dan mengikat tempat-tempat yang lain dan akhirnya sangat membuat orang yang terkena itu menderita. Lanjut. Nah, kita lihat sel normal. Sel normal tubuh manusia itu kayak begini. Itu ada tulisannya normal. Nah, di sampingnya itu dia mulai berubah gitu ya. Dia mulai berubah jadi hiperplasia, kemudian jadi displasia, udah mulai menuju ke kanker nih, kanker in situ, ini udah mulai gitu ya, dan kemudian jadi cancer beneran yang sudah invasif, ya jadi udah mulai mengikat sana sini, udah mulai masuk ke jaringan mana-mana gitu. Ya, modelnya begini, nggak terkendali lagi. Baik, kita akan lihat tentang kanker payudara. Lanjut. Di Indonesia adalah urutan pertama. Ya, penyebabnya. Nah, hampir semua kanker itu tidak diketahui penyebabnya sebenarnya. Yang ada hanya faktor-faktor risikonya yang kita bisa tahu. Gitu ya. Jadi katanya yang sangat bertanggung jawab adalah hormon estrogen. Lanjut. Nah, kita lihat ini ya. Kalau di foto secara radiologi, payudaranya itu jadi mengeras di mana ada tumor, di mana ada sel kanker di situ. Nah, kita lanjut, kita lihat faktor resikonya. Dari dalam itu faktor endogen, kalau perempuan itu sudah di atas usia 40 tahun akan lebih beresiko. Tapi bukan berarti yang usia 25, yang usia 30 terus nggak bakal kena. Karena ada juga kasus-kasus di usia-usia yang lebih muda, gitu ya. Dan anggota keluarga, kalau ada yang pernah terkena suatu kanker, suatu jenis kanker, maka kemungkinan besar keluarganya, anak-anaknya gitu ya, atau nanti cucunya kalau dewasa gitu, itu secara genetik punya tendensi untuk kena kanker. Kemudian bisa juga ada orang yang menderita tumor jinak di payudara ya, atau FAM gitu ya, fibroadenoma. Itu biasanya ini semuanya ini hormon ya, tanggung jawabnya si hormon estrogen yang bekerjanya seperti apa gitu, akhirnya malah membuat jadi kayak ada benjolan gitu di payudara. Tapi biasanya jinak itu nggak apa-apa sih,
bisa diangkat, bisa tidak. Tapi lebih baik memang diangkat aja kalau dia kayaknya makin membesar dan menekan, karena takutnya nanti kalau dia berubah sifat gitu ya. Jadi misalnya kita kejedok dadanya, terus akhirnya sel yang tadi sudah ada tumor jinak di situ, dia mulai berubah sifat menuju ke ganas. Nah ini yang agak-agak bahaya. Kemudian dikatakan bahwa biasanya pada kehamilan anak pertama di atas usia 35 tahun bisa-bisa aja ada resiko. Jadi pernah ada kasus-kasus juga pada perempuan yang sudah pernah hamil gitu ya, sudah pernah hamil, umumnya usianya sudah di atas 35 tahun. Kemudian haidnya sangat dini, misalnya masih 9 tahun, 10 tahun udah haid pertama gitu ya. Jadi ini kembali lagi pekerjaannya hormon perempuan, hormon estrogen ya, atau dia bersalin dia melahirkan di usia sudah 40 tahun kayak begitu ya. Atau dia mandul gitu ya, dia mandul itu katanya lebih berpotensi bisa terkena resiko untuk terkena kanker payudara. Yang satu eksogennya apa itu, kalau terlalu gemuk ya, jadi itu juga karena pengaruh lemak di dalam itu bisa membuat terkena dengan kanker payudara lanjut. Nah, ini gejalanya. Gejala klinis itu nanti dokternya bisa menemukan, atau si pasien sendiri waktu dia mungkin lagi mandi gitu ya, gosok sabun, terus merasa ada benjolan di payudara, misalnya gitu, dan ketahuan waktu dia datang ke dokter, diperiksa, dan dokter bisa menentukan apakah ini benjolannya ini atau tumornya ini ganas atau jinak. Nah, cepat pertumbuhan tumor juga bervariasi. Ada yang cepat banget, ada yang lama banget gitu ya. Kalau dia jinak, biasanya dia lama. Tapi kalau dia ganas, biasanya dia cepat. Nah, stadium awal biasanya nggak berasa sakit. Itu sebabnya kebanyakan perempuan datang konsultasi kepada dokter sudah pada stadium yang lanjut gitu, sehingga jadi sangat sulit gitu ya. Jadi paling bagus prognosenya, prognose itu kita bisa melihat ke depannya itu bahwa ini penyakit bisa diatasi dan bisa disembuhkan atau malah sudah nggak bisa. Kalau datangnya terlambat dan dia sudah metastase ke paru-paru, ke otak, ke tulang-tulang, itu udah sulit, gitu ya, itu udah sulit. Lanjut. Bagaimana terapinya? Terapi itu tergantung status daripada tumor. Dia ada pada stadium yang mana? Kalau dia masih di stadium misalnya 1A, 2A gitu, 1A, B, C, D gitu ya, itu stadium-stadiumnya, atau sampai di stadium 2, mungkin kemungkinan besar bisa diterapi dengan baik dan bisa pulih gitu. Dan umumnya untuk ini payudara itu biasanya operasi. Walaupun ada juga metode yang lain ya. Ada metode yang nggak operasi, dia cuma langsung dengan terapi hormon, terapi radioterapi, kemoterapi gitu ya. Ya tergantung dokternya melihat bagaimana gitu. Tapi umumnya yang safe sekali gitu, biasanya diangkat. Iya, jadi gimana ya bagusnya kita mendeteksi ada tumor pada payudara kita itu, bagaimana mendeteksinya? Dikatakan kalau dia masih sebaiknya dia melakukan teknik pemeriksaan payudara sendiri, itu Sarari ya namanya.
terutama pada mereka yang masih menstruasi, itu biasanya dilakukan misalnya seminggu sesudah menstruasi, jadi otot-ototnya udah lemes lagi gitu ya, karena kalau lagi udah deket-deket seminggu mau deket menstruasi justru kan payudara jadi kaku, jadi tegang, jadi susah untuk bisa teraba gitu. Kadang-kadang teraba kayak ada benjolan, padahal itu cuma jadi kekakuan daripada si payudara karena hormon ya dan akan menstruasi. Maka paling bagus adalah semingguan lah sesudah menstruasi, itu paling oke lah. Seminggu sampai 10 hari sesudah mens, oke. Kalau 2 minggu udah mau mulai ada pembuahan, bekerja lagi hormonnya gitu ya. Dan secara sadanis itu adalah pemeriksaan payudara secara klinis. Itu dokternya yang nanti akan memeriksakan. Nah, yang secara sehari-hari seperti apa, kita lihat gambarnya. Itu kalau lagi mau periksa gitu ya, bisa kita habis mandi air hangat, misalnya jadi otot-otot dan payudara juga jadi ikut lemas. Kemudian kita bisa memulai dari puting dan kita putar gitu ya, jadi putar searah jarum jam menuju keluar. Kalau dari puting menuju keluar itu. Nanti kalau semua jari, misalnya 4 jari kita meraba dengan teliti, itu nanti bisa nemu kalau memang ada benjolan. Gitu ya. Jadi bisa muter, bisa naik dari bawah ke atas, gitu dari semua sisinya, gitu ya. Bisa juga dari luar ke dalam sampai ke puting. Nah, kalau bisa secara duduk, bisa juga dengan kita berbaring, kita taruh handuk, misalnya handuk kita lipat jadi 4, terus kita taruh di bawah punggung supaya dada kita jadi lebih naik ke atas gitu kan, terdorong ke atas, waktu merabanya jadi lebih gampang. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana dengan CA cervix atau kanker mulut rahim. Ini di Indonesia urutan kedua, ya, jadi luar biasa banget. Umumnya terjadi juga di atas 40 tahun pada perempuan dan penyebabnya sama. Kanker itu belum diketahui sih penyebab pastinya apa, yang ada cuma risk factornya semuanya. Jadi faktor-faktor risikonya itu yang kita akan pelajari. Kita akan lihat bagaimana kanker mulut rahim itu, lanjut. Iya. Ya, kita lihat ya, inilah gambarannya. Nah, kita lanjut, kita lihat faktor resikonya. Umumnya kalau melakukan hubungan seks dengan usia yang masih sangat muda, ya, di bawah 20 tahun, jadi masih usia 16 tahun, 17 tahun gitu. Tapi bukan berarti ya semua orang yang terkena kanker serviks itu pasti sebelum usia begitu dia sudah melakukan hubungan seks. Ada macam-macam penyebab. Nah, bisa juga karena terlalu sering melahirkan atau sering berganti pasangan seks gitu ya. Jadi waktu pacaran mungkin dulu gitu ya, sampai melakukan hubungan seks, nanti ganti pacar, putus, ganti pacar, melakukan hubungan seks, yang seperti itu, dan kemudian dia terkena penyakit kelamin misalnya, jadi kena herpes kelamin atau kena human papillomavirus yang seperti itu. Nah, itu punya tendensi untuk setelah 15, 20 tahun, 25 tahun kemudian bisa terjadi kanker serviks. Nah, kemudian pemakaian hormon, ya, hormon atau kontrasepsi tertentu. Gitu ya. Kita tahu memang kontrasepsi itu terdiri dari hormon. Ya, hormon estrogen, progesteron gitu ya. Ada orang-orang terlalu sensitif terhadap hormon yang dimasukkan sebagai kontrasepsi dan itu pun bisa bereaksi
pada waktu setelah sekian lama ternyata bisa menyebabkan terjadi kanker serviks. Kemudian dengan kebersihan yang kurang, kebersihan untuk alat kelamin gitu ya, jadi malas cebok, malas bersihkan, dan malas ganti celana dalam, misalnya begitu. Kemudian orang yang kalau ada banyak sekali keputihan, dan keputihannya itu sudah sangat mengganggu gitu, itu jangan tunggu lama-lama, sebaiknya cepat-cepat datang ke dokter untuk diperiksa supaya bisa diidentifikasi kira-kira keputihannya itu kenapa gitu. Kemudian kalau ada pendarahan pada vagina, tetapi nggak ada keluhan atau nggak tahu kenapa kok sering berdarah ya, sering ada darah gitu di celana dalam, dan itu sebaiknya cepat datang ke dokter kandungan untuk dicek gitu. Atau untuk dia suami istri, dia melakukan hubungan suami istri, setiap kali terasa begitu sakit ya, jadi dia tidak bisa enjoy hubungan itu. Nah itu juga mesti minta cepat diperiksa. Lanjut. Nah bagaimana dengan prognosenya atau kedepannya bagaimana? Kalau cepat sekali ketahuan, jadi masih di batasan stadium-stadium yang masih dini, itu prognosenya dikatakan baik ya, dengan nanti kita lihat terapinya seperti apa. Tapi kalau dia telat, nah ini yang jadi masalah. Lanjut. Nah, bagaimana cara deteksinya? Deteksinya adalah dengan melakukan pap smear. Saya rasa ibu-ibu banyak yang udah tahu apa itu pap smear gitu ya, bahkan mungkin sudah melakukannya dengan teratur. Dilakukan kolposkopi, ini adalah satu tindakan dari dokter memeriksa di alat kelamin sampai masuk ke dalamnya itu pakai spekulum, dilihat gitu ya, apakah ada peradangan di situ, apakah ada apa namanya kayak human papillomavirus di situ, ataukah ada herpes di situ, atau adakah sel-sel kanker di daerah vagina sampai ke mulutnya ya. Dan kemudian biopsi. Kalau biopsi itu biasanya dengan diambil sedikit jaringan untuk diperiksa di laboratorium patologi anatomi untuk menentukan apakah ada sel kanker, peradangan, atau yang lainnya. Demikian. Lanjut. Terapinya seperti biasa akan dilakukan bedah, tindakan bedah, ya. Dokternya akan lihat dengan melihat stadium-stadiumnya, dan kemudian biasanya akan dilakukan tindakan histerektomi, itu adalah pengangkatan seluruh rahim sama mulut rahim sekaligus. Ya, dan operasinya itu, dan dilakukan radioterapi dan kemo. Lanjut. Yang penyakit kanker yang berikutnya, ini bukan cuma pada perempuan tapi bisa banyak pada laki-laki juga gitu ya, itu adalah kanker paru-paru. Mungkin kita ada saudaranya yang kena, ada tetangganya yang kena, ada orang yang kita kenal kena gitu ya. Kanker paru-paru itu lumayan, urutannya ketiga di Indonesia. Dan ini bisa kena pada usia yang lumayan muda ya, sekitar 20 tahun ke atas. Penyebabnya itu bisa karena rokok aktif ataupun pasif. Yang kasihan yang rokok pasif. Nah, ini kita lihat kanker paru-paru ya. Kalau paru-paru sehat itu seperti yang kita lihat masih merah muda gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi kanker, kita lihat sebelahnya menghitam dan mengeras dan tidak bisa mengembang ya, sehingga bahkan sering sudah terisi cairan di dalamnya dan akhirnya nggak bisa bernapas. Mungkin bisa disedot cairan beberapa kali aja, tapi akhirnya nggak bisa tertolong. Lanjut. Faktor risikonya itu merokok. Ya, jadi perokok dia. Yang kasihan itu yang perokok pasif. Jadi dia nggak merokok, tetapi orang sekeliling dia selalu meracuni dia dengan asap rokok. Nah ini bahaya banget ya, karena kita tahu rokok itu
kontennya itu, waduh, ada 4.000-an lebih gitu ya racun-racun di dalam sebenarnya. Gitu, termasuk racun tikus juga ada, aseton juga ada, untuk pel lantai juga ada gitu ya, ada macam-macam. Lanjut ya, kita lihat kalau ada anggota keluarga dengan kanker paru, ya, jadi itu faktor risiko juga. Kemudian kalau kita tinggal begitu lama di rumah yang pakai asbes, terus ada kromium, nikel, arsenik, ini yang kerja di pabrik-pabrik seperti ini ya, jelaga, ter, di tempat kerja. Ini juga menjadi faktor risiko kalau uapnya selalu terhirup. Kemudian terkena paparan gas radon di rumah atau di tempat kerja, hidup di lingkungan yang penuh dengan polusi udara, nah ini juga bahaya. Gejala klinisnya itu ketidaknyamanan, atau biasanya dia nyeri pada dada, tapi dia nggak ngerti kenapa ya kok suka rasa nggak enak ya di dada. Habis itu batuk, ya itu ipar saya dulu juga begini gitu, perempuan tapi dia juga nggak merokok, tapi kayaknya sekelilingnya yang merokok gitu, dan dia batuk kering biasanya, yang batuknya makin lama makin jelek gitu ya, dan kemudian nanti jadi mulai berasa kayak nyesek, waktu batuk ngeluarin dahak bisa ada darah, kemudian suaranya jadi serak, lanjut. Nah, waktu menelan juga nggak enak, waktu makan, kehilangan selera makan, berat badannya drastis menurun, ya. Kemudian bisa terjadi pneumonia atau peradangan atau terjadi sumbatan di paru-paru, pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening di dada dan di daerah paru-paru. Ini udah lanjut nih. Kemudian nanti bisa ada pleural effusion atau cairan di dalam pleura gitu ya, dan kemudian batuknya bisa makin parah, malah keluar darah, dan kemudian ada ya sudah bisa terjadi metastase sampai ke tempat-tempat yang jauh ya, jadi bisa ke tulang, bisa ke otak, bisa ke tempat-tempat lain. Oke, lanjut. Nah, cara deteksinya biasanya dengan CT scan, foto ronsen dada, dengan periksa sputum sitologi untuk kanker, ya, dan dengan biopsi paru-paru. Lanjut. Prognosanya biasanya sangat jelek. Jarang ada orang sembuh dari kanker paru-paru. Oke, lanjut. Ya, terapinya itu biasanya iya kalau mesti angkat paru-paru sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Mungkin kalau dia masih muda, tapi kalau dia udah usia ya beresiko banget. Paling cuma bisa radioterapi, kemoterapi, terapi target ya, pakai obat-obatan atau imunoterapi. Lanjut. Kemudian yang terakhir adalah kanker pada usus besar atau kanker kolorektal. Itu di Indonesia urutan keempat. Ya. Usianya umumnya di atas 50 tahun. Penyebabnya nggak diketahui, tapi kita akan lihat risk factor-nya. Nah, kita lihat beginilah penampakan daripada kanker kolorektal, ya seperti ini. Lanjut, ya kita lihat faktor resikonya biasanya orang-orang dengan usia lanjut, ya. Kemudian biasanya ada polip di usus, nah itu mesti hati-hati. Atau sudah ada sel kanker di situ. Nah, lebih jelek lagi kalau dia punya diabetes, ya ada sakit gula, pernah sering mengalami radang usus, ya, ada sindrom kanker genetik, jadi dari keluarga juga ada, dan ada juga sindrom Lynch, gitu ya. Ini sindrom-sindrom yang bisa terdapat pada orang dengan kanker usus besar. Lanjut.
Nah, ini ada yang namanya juga dengan poliposis adenomatosa familial. Jadi kembali lagi ada polip-polip ya di usus yang terutama secara genetik nih, family. Dan kemudian orang lumayan obesitas ya, jadi gendut dan nggak suka berolahraga. Ya, kemudian merokok, ya merokok itu makin bikin tambah jelek. Ya, punya kebiasaan minum alkohol, tambah jelek lagi keadaan kansernya nanti di usus. Lanjut. Bagaimana dengan gejala klinis? Gejala klinisnya itu biasanya ada change, jadi ada perubahan buang air besar. Jadi kalau biasanya mungkin setiap pagi teratur banget ya bisa buang air besar, tiba-tiba udah nggak selalu pagi, bisa nanti siang, bisa nanti malam, tapi nggak bisa tuntas gitu ya, dan lama di WC gitu. Jadi berubah dia, a change in bowel habit itu namanya, dan kemudian bisa jadi selalu berdarah kalau buang air air besar. Kalau udah kayak gitu sering sakit perut gitu ya, kembung, muntah, sakit banget kalau di WC lama dan sakit banget gitu. Kemudian berat badan akan menurun ya, karena makanan juga nggak bisa diserap. Kemudian nanti bisa terdeteksi ternyata ada tumor atau ada polip yang tidak normal. Kemudian lama-lama karena pendarahan melulu bisa terjadi anemia. Lanjut. Kemudian ada perubahan di bentuk dan warna tinja. Mungkin dia apa keras, apa dia diare gitu ya, dan warnanya jadi hitam, jadi bukan coklat lagi, gitu. Sembelit. Nah, lama-lama terjadi macam-macam gangguan sehingga dia jadi kuning ya, atau ikteras. Lama-lama bisa pandangannya kabur, bisa terjadi pembengkakan di lengan, di tungkai. Itu kalau udah ada sumbatan-sumbatan di aliran limf, ya, aliran getah bening dan sebagainya, nanti jadi sakit kepala karena udah anemia. Kalau dia sudah kalau dia sudah metastase ke tulang-tulang, lama-lama juga bisa ada sesak napas gitu ya, apalagi kalau dia sudah ada anak sebar sampai ke paru-paru, paru-parunya terisi cairan. Nah, bagaimana cara deteksinya? Dengan memakai endoskopi. Jadi nanti dokter akan periksa, masukin alat ke dalam, ya, ke dalam lambung, ke dalam usus, gitu. Nanti dibiopsi ususnya, diambil sedikit jaringan usus untuk dicek di laboratorium, untuk menentukan stadiumnya, untuk melihat jenis sel kansernya apa, gitu ya, juga di CT scan, tes darah, screening kanker usus besar, ada screeningnya. Prognosanya bisa baik kalau cepat bisa dideteksi. Ya, jadi kalau usus kita kan sangat panjang ya, berapa kilometer gitu. Terapinya biasa ya untuk kanker selalu dengan operasi, kemo, radioterapi, dan obat yang bertarget. Nah, pencegahan kanker biasanya kita jangan malas untuk olahraga, konsumsi makanan sehat, minuman sehat, ya, jaga berat badan yang ideal. Jangan sampai jadi gemuk banget. Kalau suka merokok, stop. Kalau ada suami merokok, suruh dia stop. Gitu ya, minta bagaimana caranya supaya dia mengasihi keluarganya dengan boleh berhenti gitu ya, pasti dukungan dengan doa ya. Mengurangi atau menghindari minuman yang beralkohol, warna, hindari terlalu masak dengan MSG, vetsin kayak begitu ya. Kemudian hindari pengawet dalam makanan. Nah, juga perlu istirahat. Ibu-ibu jangan terlalu capek gitu. Perlu sekali untuk cek kesehatan teratur minimal setahun sekali kalau nggak ada masalah ya, dan kemudian
jalanilah kehidupan emosi secara sehat. Jadi jangan benci melulu, marah melulu, sakit hati melulu bawaan gitu ya. Oh, dendam melulu. Nggak bisa ngampunin. Nah, ini masalah banget. Juga jangan sombong melulu. Jangan. Ini semua masalah kejiwaan, masalah hati yang nanti akan banyak sekali membawa masalah dalam kerohanian maupun kejasmani manifestasinya. Nah, bisa konsumsi vitamin, mineral sesuai kebutuhan. Jangan lupa untuk juga berekreasi secara teratur gitu ya, apalagi mengikuti Zoom meeting dengan Ibu Ningsih gitu. Itu bagus banget karena akan dapat banyak sekali masukan-masukan yang membuat roh kita makin nyambung sama Tuhan, makin jadi indah. Nah, dan makanan sehat itu ya ini yang segar, yang bersih, yang komposisinya harus seimbang. Ya, jadi makanan segar itu bukan olahan, bukan kemasan. Sebaiknya bukan yang biotech ya, yang tidak terlalu lama diolah, yang tidak busuk, yang tidak terlalu lama disimpan walaupun di lemari es. Ya, yang jangan gosong. Misalnya kita mau makan sate, mintanya yang dibakar sampai gosong ya. Waduh, kalau sering ini bahaya. Ini zatnya zat karsinogenik. Yang jangan pakai zat pewarna. Jadi misalnya kalau mau coklat ya pakai bubuk coklat. Kalau mau hijau pakai daun pandan gitu ya, yang asli-asli. Yang tidak juga kalau goreng-goreng jelantanya jangan dipakai sampai 10 kali misalnya gitu, jangan. Paling banyak minyak goreng itu cuma sampai kali yang kedua, selesai itu udah nggak boleh. Bersih-bersih ya, jadi dibersihkan dari amoebiasis, bakteri, parasit, dan racun-racun pestisida dan sebagainya. Kemudian komposisinya yaitu mesti ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat ya. Ada susu juga. Itu yang sehat. Baik. Dan inilah makanan kita yang sehat. Ya. Dan kemudian dikatakan ada quote yang mengatakan begini, jauh lebih sulit untuk membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit. Kalau bikin sakit gampang banget. Ya. Jadi kita belajar untuk ada healthy lifestyle. Ya, kemudian kita lihat bahwa firman Tuhan itu indah banget, mengatakan bahwa banyak orang soalnya ya akhirnya lebih mempedulikan kesehatan jasmaninya lebih daripada kesehatan rohaninya, sehingga dikatakan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, hidup yang kekal. Sehingga kita harus punya keseimbangan bagaimana hidup kita ini diatur baik-baik, memiliki hubungan yang indah bersama Tuhan, dan juga menjaga kesehatan tubuh yang baik supaya bisa melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.